Halo sahabat Undira, perkenalkan aku sama teman-teman aku ingin mempresentasikan kelompok penulisan makalah ilmiah dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Kita berasal dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Tanjung Duren, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Untuk dosen pengampu kita itu ada Ibu Winarmi DRA, MPD, mata kuliah pastinya itu Bahasa Indonesia. Dan makalah ini disusun oleh aku sama teman-teman aku. Itu yang pertama ada saya sendiri, Murdani, Stefania Arta Repkasitorus, ada Deviana Putri Ratnasari, dan terakhir itu ada Harry Victor Immanuel Silaban. Yang pertama, kita lanjut ke pembahasan pendahuluan, lebih ke latar belakang. Karena bahasa memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium berpikir, mengekspresikan diri, dan juga mentransfer ilmu pengetahuan. Dan juga di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan keistimewa sebagai bahasa nasional, sekaligus juga bahasa resmi negara. Namun, dalam konteks penyebaran ilmu pengetahuan, posisi bahasa Indonesia ini masih menghadapi tantangan besar nih, terutama karena dominasi bahasa asing, khususnya itu pasti bahasa Inggris. Pasti itu sangat-sangat pasti besti ya. Dan juga sebagai bahasa utama dalam publikasi ilmiah global, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi kunci penting dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu penting bagi suatu negara untuk memiliki bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang kuat agar seluruh masyarakat itu dapat terlihat secara aktif dalam perkembangan ilmu dan juga teknologi. Seperti itu untuk pendahuluan atau latar belakang tentang bahasa Indonesia. Tujuan penulisan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, untuk mengkaji peran bahasa Indonesia dalam transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi dalam upaya memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa penghala ilmu pengetahuan. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan presentasi kali ini dapat menjadi kontribusi dalam gerakan nasional literasi ilmiah dan penguatan bahasa sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Manfaat penulisan pada presentasi kali ini terbagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat akademik, yaitu memberikan landasan teoritis dan praktis bagi kajian kebahasaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Kemudian yang kedua yaitu manfaat kebijakan, yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya lembaga-lembaga terkait seperti Kemdikbudristek dan Badan Bahasa dalam merumuskan kebijakan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian ilmiah melalui bahasa nasional. Kemudian mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam produksi dan konsumsi pengetahuan berbasis bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu manfaat pendidikan, yaitu membantu institusi pendidikan dalam merancang kurikulum yang memperkuat kemampuan menulis dan membaca ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kemudian mendorong penerbitan bahan ajar dan referensi ilmiah dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah diakses oleh peserta didik dari berbagai latar belakang. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat budaya nasionalisme, yaitu menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai media pengantar ilmu yang tidak kalah dari bahasa asing. Kemudian menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol kekuatan budaya bangsa yang mampu bersaing dalam dunia ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Pembahasan masalah A. Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dalam pendidikan formal, bahasa ini digunakan di sekolah dan perguruan tinggi untuk menyampaikan materi ilmiah kepada peserta didik. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai publikasi nasional seperti jurnal, buku teks, dan artikel ilmiah. Namun demikian, sebagai besar publikasi ilmiah di tingkat internasional masih didominasi oleh bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses bagi masyarakat Indonesia yang tidak menguasai bahasa asing. Tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam menjadi bahasa ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural.
Tantangan-tantangan tersebut antara lain: 1. Kurangnya upaya sistematis dan terminologisasi. 2. Dominasi bahasa Inggris dalam akademia global. 3. Keterbatasan kosakata ilmiah. 4. Kurangnya kesadaran akademis. 5. Rendahnya dukungan institusional. 6. Kurangnya intervensi lembaga bahasa Indonesia dalam pendidikan tinggi. 7. Kendala dalam integrasi bahasa Indonesia di platform digital internasional. C. Upaya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain: 1. Pengembangan kosakata dan istilah. 2. Kebijakan akademi dan pemerintah. 3. Peningkatan kualitas jurnal nasional. 4. Pelatihan dan pembinaan akademis. 5. Internasionalisasi bahasa Indonesia. Halo, saya Arif Victor Immanuel Silaban, ingin melanjutkan dari slide 10 hingga penutup. Di slide 10 ada studi kasus dan data pendukung. Hasil survei oleh Kemdikbud pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 20% dosen menulis artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, peningkatan jumlah jurnal nasional terakreditasi menunjukkan tren positif dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Sebagai contoh, Jurnal Bahasa dan Sastra yang dikelola oleh Universitas Negeri Yogyakarta berhasil meraih akreditasi nasional dan meningkatkan jumlah pembacanya secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa jurnal bahasa Indonesia dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas. Dampak positif penguatan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah ada 7 poin. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan ilmu bagi masyarakat luas, meningkatkan rasa nasionalis dan identitas kebangsaan, memberikan ruang bagi ilmuwan lokal untuk berkontribusi tanpa batas bahasa, mendorong tumbuhnya ekosistem riset yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai global di masa depan, menumbuhkan minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam riset lokal, dan poin yang terakhir, mengurangi ketergantungan terhadap referensi asing yang berbayar dan sulit diakses. Kesimpulan dari PPT kita adalah, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penghala ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah digunakan di luas dalam dunia pendidikan dan komunikasi akademik. Namun, peran ini belum optimal karena adanya tantangan, seperti dominasi bahasa Inggris, keterbatasan kosakata ilmiah, dan rendahnya minat akademis dalam menulis dalam bahasa Indonesia. Melalui pengembangan kosakata, kebijakan yang mendukung, serta peningkatan kualitas karya ilmiah berbahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan. Penting pula dilakukan internasionalisasi bahasa Indonesia agar memiliki daya saing secara global. Sekian PPT dari kami. Terima kasih.